Sekarang kita belajar tentang rangkaian RLC seri atau resistor, induktor, dan kapasitor. Kira-kira kalau kita buat gambarnya adalah seperti ini. Yang ini adalah resistor dan yang di tengah ini adalah induktor, paling pinggir ini adalah kapasitor. Kemudian ini nanti diberi tegangan dengan persamaan V max sin omega T, atau kita katakan ini sebagai V. Nanti arus akan mengalir sebesar I. Kemudian kita lihat dari sini, rangkaian RLC ini nanti bisa kita gabung sehingga nilainya berubah menjadi Z, atau kita sebut sebagai impedansi gabungan dari RL dan C ini. Oke, untuk mencari impedansi itu dirumuskan dengan R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan, di mana XL ini nanti adalah reaktansi induktif dan XC ini adalah reaktansi kapasitif. Untuk XL bisa kita cari dengan omega dikali L. Omega ini adalah 2Pi dikali F, sehingga bisa kita rumuskan 2Pi dikali F dikali L, sehingga satuan dari XL ini nanti adalah ohm. Kemudian untuk XC itu sama dengan 1 per omega dikali C, atau 1 per 2Pi kali F dikali C, karena omega itu adalah 2Pi dikali dengan F. Omeganya nanti kalau dia ada persamaannya berarti bisa dicari dari sini. Sifat dari rangkaian. Jika nanti XL lebih besar dari XC, berarti rangkaian bersifat induktif. Jika dia induktif berarti tegangan yang mendahului arus, sehingga bisa kita buat grafiknya seperti ini. Yang ini adalah arus, kemudian tegangannya di sini kita buatkan grafiknya yang berwarna merah. Pada saat arus masih di titik 0, tegangan telah berada di puncak, sehingga bisa kita katakan bahwa V duluan dibanding dengan I. Jika XL lebih kecil dari XC, berarti dia bersifat kapasitif. Di sini kebalikannya, berarti arus yang mendahului tegangan. Grafiknya bisa kita buatkan seperti ini. Ini adalah I, sedangkan P adalah grafiknya yang ini. Pada saat I berada di puncak, V masih berada di titik 0, sehingga arus yang mendahului tegangan. Jika XL sama dengan XC, maka terjadi resonansi. Kalau terjadi hal seperti ini, maka arus sefase dengan tegangan, sehingga rangkaiannya bisa kita gambarkan dengan gambar seperti ini. Artinya mereka berada di titik yang sama awalnya, sehingga kita buatkan ini V dan yang ini adalah I. Jika terjadi resonansi, maka ada frekuensi, sehingga bisa kita cari frekuensi dari XL yang ini tadi 2V kali F kali L, sedangkan XC 1 per 2Pi kali F kali C. Kalau ini kita pindah menjadi F kuadrat, sedangkan 2Pi kita kalikan ke sini menjadi 4Pi kuadrat, ini L dikali C. Kita kari, hasilnya adalah F sama dengan 1 per 2Pi akar L kali C. Oke, inilah rumus yang kita gunakan untuk mencari frekuensi. Untuk lebih gampangnya nanti mengingat yang mendahului, bisa kita tuliskan dengan sipil. Kalau bersifat kapasitif, arus mendahului tegangan. Jika tegangannya yang mendahului arus, dia bersifat induktif. Jadi kapasitif, arus mendahului tegangan, sipil. Tegangan mendahului arus berarti dia bersifat induktif, karena L ini adalah simbol dari induktor. Oke, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat ke soal. Soal nomor 1 dikatakan, dari gambar rangkaian RLC di bawah, diketahui resistor 60 ohm, reaktansi induktif 120 ohm, dan reaktansi kapasitif 40 ohm, serta tegangan maksimum sumber 200 volt. Besar kuat arus maksimum rangkaian di samping adalah. Oke, kita tulis dulu pembahasan yang diketahui dari sini. R sama dengan 60 ohm, kemudian XL 120 ohm, dan reaktansi kapasitifnya 40 ohm. Tegangan maksimumnya sama dengan 200 volt, dan yang ditanya E maksimum. Oke, untuk mencari I maksimum adalah tegangan maksimum dibagi impedansi. Jadi ini kita carikan dulu impedansinya.
di mana impedansi itu akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Kita masukkan nilainya 60 kuadrat ditambah 120 dikurang 40 kuadrat. Jadi kita ambil dari sini 40-nya yang ini 40 ohm. Selanjutnya kita peroleh 60 kuadrat ditambah 80 kuadrat. Yang ini 3600, yang ini 6400. Kalau kita jumlahkan sama dengan 10.000. Jadi akar dari 10.000 sama dengan 100 ohm. Impedansinya sudah kita peroleh, tinggal kita carikan untuk E maksimum sama dengan V max dibagi impedansi. Ini sama dengan 200 dibagi dengan 100. Hasilnya sama dengan 2 ampere. Jadi jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 2. Di soal nomor 2 dikatakan suatu rangkaian R, L, dan C dihubungkan dengan tegangan bolak-balik. Apabila induksi 1/25 pi kuadrat Henry dan kapasitas kapasitor 25 mikrofarad, maka resonansi rangkaian terjadi pada frekuensi. Oke, karena yang diminta di sini frekuensi, kita buatkan pembahasan. Yang diketahui L sama dengan 1/25 pi kuadrat, kemudian C sama dengan 25 mikrofarad sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 farad. Yang ditanya tadi adalah frekuensi, maka kita buatkan ke rumus. F sama dengan 1/2 pi akar dari L kali C. Oke, kita masukkan sama dengan 1/2 pi akar. Tadi L-nya adalah 1/25 pi kuadrat, yang ini dikali 25 dikali 10 pangkat min 6 dari sini. Oke, tinggal kita coret yang ini, 25 habis. Hasilnya menjadi 1/2 pi akar dari 1 per pi kuadrat kali 10 pangkat min 6. Kita keluarkan dari akar pi kuadrat ini, hasilnya menjadi F sama dengan 2 pi, yang ini akar dari 1 pi kuadrat adalah 1 pi. 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Pi-nya kita coret, habis. 10 pangkat min 3 ini kita naikkan ke atas menjadi 10 pangkat 3 dibagi 2, atau 1000 dibagi 2 sama dengan 500 Hz. 500 Hz ini kalau kita ubah ke kilohertz berarti dibagi 1000, hasilnya sama dengan 0,5 kilohertz. Jawabnya adalah yang A. Selanjutnya kita lihat soal nomor 3. Dikatakan dalam soal hambatan R, induktor L, dan kapasitor C masing-masing mempunyai nilai 300 ohm, 0,9 Henry, dan 2 mikrofarad. Jika ketiga komponen listrik tersebut dihubungkan seri dan diberi tegangan efektif AC sebesar 50 volt, sedangkan frekuensi sudut AC 1000 radian per sekon. Maka kita lihat dari sini ada option 1, 2, 3, dan 4. Kita buat dari sini pembahasan. Yang diketahui R 300 ohm, kemudian L 0,9 Henry, C sama dengan 2 mikrofarad sama dengan 2 kali 10 pangkat min 6 farad. Kemudian V efektif sama dengan 50 volt. Selanjutnya omega sama dengan 1000 radian per sekon. Oke, kita lihat dari sini untuk option 1 impedansi, berarti XL sama dengan omega kali L. Kita cari dulu XL-nya. Omega itu tadi adalah 1000 dikali L-nya 0,9, ini sama dengan 900 ohm. Kemudian XC sama dengan 1 per omega dikali C. Omeganya adalah 1000, berarti 1 per 1000 kali C adalah 2 kali 10 pangkat min 6 dari sini. 1000 ini bisa kita coret dengan 10 pangkat min 6 menjadi 10 pangkat min 3. Hasilnya menjadi 1 per 2 kali 10 pangkat min 3. 10 pangkat min 3 ini naik ke atas, sehingga kita tulis 10 pangkat 3. Positif, ini jadi berubah. Dibagi 2, hasilnya sama dengan 500 ohm. Ini sudah kita peroleh XL dan XC, tinggal kita masukkan ke rumus. Impedansi sama dengan akar dari R kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Kita masukkan nilainya 300 kuadrat ditambah 900 dikurang 500. Yang ini kita kuadratkan sehingga hasilnya 300 kuadrat ditambah 900 dikurang 500 adalah 400 kuadrat. Oke, 300 kuadrat ditambah 400 kuadrat kita akari, hasilnya adalah 500 ohm. Berarti nomor 1 benar. Berikutnya untuk nomor 2 kita lihat.
Arus efektif berarti di sini impedansi sudah kita peroleh, sedangkan tegangannya adalah 50 volt. Tinggal kita masukkan ke rumus, I efektif sama dengan V efektif dibagi impedansi, sama dengan 50 per 500. Hasilnya sama dengan 0,1 ampere. Berarti nomor 2 betul. Kemudian untuk nomor 3, tegangan melintasi L berarti VL. VL sama dengan I dikali XL. I-nya tadi 0,1 kita peroleh dari sini, XL-nya 900. Ini udah kita cari dari sini. Berarti 0,1 dikali 900 sama dengan 90 volt. Berarti nomor 3 betul. Kemudian nomor 4, di sini yang ditanya adalah tegangan melintasi C adalah 50 volt. Berarti di sini VC sama dengan I dikali XC. I-nya tadi 0,1, sedangkan XC kita peroleh tadi 500 ohm. Berarti 0,1 kali 500, ini hasilnya sama dengan 50 volt. Betul. Jadi semua jawaban ini adalah betul. Sekian dan terima kasih, sampai bertemu kembali di video kita yang berikutnya.